Nah, al-ashrul awal min Dzulhijjah. Kita baru bahas itu aja udah mau habis apa jadi. Cepet banget Masya Allah, gak berasa. Al-ashrul awal min Dzulhijjah. Kita sekarang masuk alhamdulillah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari agung, hari-hari yang besar, hari-hari yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Sesuatu itu kalau udah dijadikan sebagai sumpahan oleh Allah, menunjukkan keagungannya. Allah bersumpah, wala uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Makkah agung atau tidak? Agung. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu, menandakan keagungan sesuatu yang muqsam bihi, yang dijadikan sumpahan tersebut. Itu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Waktu itu agung. Waktu itu modal hidup kita di dunia wal akhirah. Ente mau sukses dunia akhirat, kuncinya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Dunia akhirat, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Makanya Allah jadikan sesumpahan wal asr, demi masa, demi waktu. Karena agungnya. Wal fajar, Allah jadikan sumpah wal fajar, demi waktu fajar. Sebagian ulama mengatakan ini maksudnya setiap waktu fajar, setiap fajar. Karena fajar itu waktu yang agung, waktu yang barakah. Nah, kita sama-sama paham, nggak perlu saya jelaskan lagi bagaimana keagungannya waktu fajar. Cukuplah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha. Allah kasih keberkahan umatku di setiap pagi-pagi harinya. Ya, kalau bahasa orang dulu, lu kalau tidur pagi rezeki lu dipatok ayam. Pernah dengar gak orang tua kita ngomong gitu? Lu jangan tidur pagi lu tong. Nah, rezeki lu dipatok ayam. Itu bahasanya orang kita. Dasarnya hadis Nabi. Burika ummati fi bukuriha. Allah ngasih keberkahan buat umatku di pagi hari. Bahasa hadisnya begitu. Cuman diterjemahin sama orang supaya familiar. Jangan tidur pagi. Kalau tidur pagi rezekinya dipatok ayam. Jadi nggak, orang dulu tuh kalau ngomong nggak sembarangan. Ada dasarnya. Ada orang dulu suka ngomong jangan minum susu sama ikan. Pernah dengar apa kagak? Jangan minum susu sama ikan dibarengin. Kasih jeda berapa saat. Itu orang dulu suka ngomong begitu. Saya ingat Jidahana ngomong begitu. Akhirnya begitu anak ngaji, dapat perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La ta'kulis samakata wa tashrabal labana. La ta'kulis samakata wa tashrabal laban. Jangan makan ikan barengan sama susu. Ada yang menjelaskan, katanya ternyata makan ikan barengan sama susu, wallahu a'lam, katanya bisa menyebabkan belang. Na'udzubillah min na'udzubillah, tapi wallahu a'lam. Pokoknya orang dulu ngomong biasanya berkah, ada dasarnya. Mana orang-orang tua kita kadang pakai bahasa yang familiar supaya kita. Wal fajar, Allah bersumpah waktu fajar, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Maksudnya 10 malam di sini apa? Kebanyakan ahli tafsir, ya, baik Sayyidina Mujahid, dari Sayyidina Ibn Abbas, Masruq, Qatadah, Dhahhak, Siddi. Naam. Masruq, Qatadah, Dhahhak, Suddi. Naam. Nah, kebanyakan ulama ahli tafsir mengatakan layalin ashr, 10 malam. 10 malam apa yang dibawa sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking agungnya sampai dijadikan bahan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya enggak heran dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari, ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Tidak ada hari-hari yang mana Allah lebih senang kita beramal daripada 10 hari tersebut. 10 hari awal pertama Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Nggak ada hari yang Allah lebih senang kita beramal, yang Allah lebih ridha kita beramal melebihi 10 hari awal Dzulhijjah. Allah ridha, Allah sangat senang hambanya beramal di 10 hari tersebut. Akhirnya ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, amal di 10 hari tersebut lebih Allah senangi dari jihad di jalan Allah." Jihad nggak main-main ini. Jihad di jalan Allah nggak main-main. Ya Rasulullah, apakah amal di 10 hari tersebut lebih Allah senangi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah."
lebih Allah senangin daripada jihad di jalan Allah. Amal baik di 10 hari ini nih. Kecuali kata Nabi, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika syai'. Kecuali kalau ada orang yang keluar dari rumahnya, bawa dirinya, bawa hartanya, berjihad di jalan Allah, kemudian nggak ada yang pulang, artinya mati syah. Baru itu bisa ngalahin orang yang beramal di 10 hari ini. Tapi selain itu nggak ada yang bisa ngalahin orang yang beramal baik di 10 hari ini, saudara. Masya Allah. Makanya ini luar biasa. Saya sengaja bahas ini. Kenapa? Karena kalau yang bahas tentang keutamaan Ramadan di bulan Ramadan banyak. Orang tahu keutamaan Ramadan. Apalagi Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi malam-malam ganjil. Orang tahu, orang apal, anak kecil pun paham. Tapi 10 hari Dzulhijjah kadang-kadang lewat begitu aja kayak nggak ada apa-apa. Kadang-kadang kita lalui begitu aja seperti nggak ada yang istimewa. Padahal ini termasuk hari-hari yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan kata Nabi, "Ma min ayyamid dunya hab ilallah an yuta'abbad lahu fiha min ayyamil ashr." Hari ahabbu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling disukai oleh Allah untuk hambanya beribadah di dalamnya, yaitu 10 Dzulhijjah. Bahkan di sini Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, kanu yu'azzimuna 13 asyarat. Dulu tuh salafun saleh, orang-orang saleh mengagungkan 3-10. 3-10 diagungkan oleh orang-orang saleh. Apa saja 3-10 tersebut? Yang pertama, 10 pertama Dzulhijjah tadi. Ini diagungkan, orang-orang saleh tuh ngagungkan betul. Ya. Kemudian yang kedua, al-ashr al-awakhir min syahr Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Ini 10 pertama, 10 kedua. 10 yang ketiga apa? 10 pertama bulan Muharram. Nah, 10 pertama bulan Muharram itu termasuk yang diagungkan oleh orang-orang saleh karena di dalamnya ada hari Asyura. La ilaha illallah. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya di sini kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ما من أيام أفضل عند الله من هذه الأيام أيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. Tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah daripada 10 hari ini nih. 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir. Maka perbanyaklah tahlil dan takbir. Perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha. Makanya diajarin sama orang-orang soleh tuh. Kalau masuk awal Dzulhijjah ada zikir. Diamalkan di sini Habibana. Ada diamalkan. Berzikir la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah terus sampai akhir. Itu diamalkan biasanya 1 hari 10 kali. Kalau nggak bisa minimal sekali. Malu walau marrah takun min ahli. Kamu nggak bisa 10 kali minimal sekali. Biasanya dilanjutkan ada sholawat yang sigatnya di situ menyinggung masalah haji. Perbanyak la ilaha illallah kata Ibn Abbas, wa takbir, dan perbanyak takbir. Perbanyak Allahu Akbar. Makanya begitu kita masuk awal Dzulhijjah, itu disunnahkan memperbanyak takbir. Bukan malam takbiran aja. Masuk Dzulhijjah udah disunnahkan. Bagaimana disunnahkan takbir? Kalau ngelihat hewan sembelihan, ngelihat kambing, sapi, kebo, onta, kali ada yang jalan-jalan ke Taman Safari di 10 Dzulhijjah pertama kan? Ngelihat onta, maka disunahkan takbir. Allahu Akbar. Ajarin anak-anak kita. Jadi jangan begitu ngelihat kambing di 10 hari ini kan tukang kambing banyak di mana-mana, di masjid-masjid juga udah ditaruh, di halaman-halaman udah ditaruh. Jangan malah anak-anak kita cuma diajarin buat niruin suara kambing doang. Ya nggak apa-apa kalau tuh anak mau bercanda niruin suara kambing. Tapi ketika ngelihat doang nih belum nyembel, ngelihat doang udah disunahkan berapa kali takbir? Ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan sekali Allahu Akbar udah dapat kesunahannya. Ada yang mengatakan 3 kali. Jadi begitu ngelihat kambing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengagung Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian takbir. Nah, ini bicara masalah takbir. Ada yang mau ana garis bawah ini penting. Bicara masalah takbir. Takbiran ketika Id. Takbir itu ada 2 macam. Ada berapa macam? Ada 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal, takbir muqayyad. Takbir mursal itu adanya di Idul Fitri dan Idul Adha, dua-duanya, yaitu malam takbiran.
mulai terbenamnya matahari di malam takbiran sampai pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, sholat Id. Sunnah tuh takbir terus-terusan non-stop. Di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, di kendaraan-kendaraan, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Sunnah baca takbir di semua tempat. Itu namanya takbir mursal. Ada lagi namanya takbir muqayyad. Ini ada yang ngobrol ini di luar ini. Coba jangan bersuara. Kalau bagi makanan, tangan yang bergerak bukan mulutnya. Mulut makan bukan ngomong. Nah, ada lagi namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu seperti apa? Takbir muqayyad adanya cuma di Idul Adha. Ini salah satu sunnah yang sering ditinggalkan. Takbir muqayyad itu adanya di Idul Adha. Kapan mulainya? Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Takbir muqayyad itu mulainya dari subuh hari Arafah. Dalam Al-Imam Nawawi dalam Minhaj, yang ma'mul bihi kata Imam Nawawi, begitu juga yang ditarjih dalam Rawdatut Talibin. Yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan mulainya dari subuh hari Arafah. Udah takbiran. Jadi bukan malam takbiran kalau Idul Adha. Dari subuh hari Arafah udah takbiran. Kalau yang lebarannya hari Sabtu berarti mulai takbiran kapan? Subuh hari Jumat. Kalau yang lebarannya Minggu berarti mulai takbiran kapan? Berarti Sabtu subuh. Kapan? Apakah terus-terusan? Enggak terus-terusan. Habis selesai sholat. Setiap habis sholat, khusus hari-hari ini nih, dari subuh hari Arafah sampai habis asar akhir hari tasyrik. Berarti 5 hari. Nah, kalau yang lebarannya Sabtu berarti sampai asar Selasa. Ya. Kalau yang lebarannya Minggu berarti sampai asar Rabu. 5 hari dari subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik. Itu sunnah takbir kapan? Setiap habis sholat. Sunnah. Yang di masjid. Yang di musola. Bahkan yang sholat di rumah pun sunnah sholat. Sunnah takbir, saudara. Walaupun cuma sama anak bini sholatnya. Jadi kalau kita di hari-hari biasa sholat begitu, assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahaladzim li wali jamil mu'minin, misalkan seperti itu. Nah, kalau hari-hari ini nih 5 hari ini enggak, langsung takbiran. Habis salam langsung takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd 3 kali. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, ila akhirih. Jelas atau tidak? Nah, jadi sampai akhir hari asar, akhir hari tasyrik. Ini sunnah syiar. Nah, saya mau tanya, yang ini diamalkan atau ditinggalkan kebanyakan? Enggak, kebanyakan ditinggalkan, diamalkan. Banyak yang ninggalkan orang. Orang taunya malam takbiran. Apalagi yang dari subuh Arafah. Jarang diamalkan. Dari subuh Arafah, padahal itu yang mu'tamad. Baru mulai sampai hari ketiga. Nah, sunnahnya dari subuh Arafah. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya terdiamalkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita amalkan insyaallah. Nah, jadi sunnah memperbanyak daripada tahlil, takbir, kemudian 10 hari pertama Dzulhijjah, kecuali hari ke-10, kecuali hari ke-10, 1 ke 9 disunahkan untuk perbanyak puasa, disunahkan untuk perbanyak puasa, khususnya puasa Arafah minimal jangan tinggalkan puasa Arafah. Puasa Arafah sunnah li ghairil hajj, bagi orang yang enggak lagi haji. Kalau orang yang lagi haji makruh, walaupun dia kuat, makruh puasa Arafah. Tapi bagi orang yang enggak lagi haji, mudah-mudahan kita bisa haji insyaallah semuanya. Bagi orang yang selain haji disunnahkan puasa Arafah, sunnah hukumnya. Puasa Arafah hukumnya sunnah. Nah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha," kama qala. Puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun setelahnya. Itu sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kalau dosa tahun sebelumnya udah dilakuin, diampunin, lah dosa tahun setelahnya bagaimana? Kan belum kita ngalamin. Nah, kata ulama maksudnya dia mendapatkan penjagaan dari Allah di setahun berikutnya. Dapat penjagaan dari
andai pun dia jatuh melakukan dosa, biasanya Allah kasih taufik buat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama juga mengatakan dari hadis ini ada isyarah. Ada isyarah yang ditangkap dari hadis ini. Apa? Orang kalau puasa Arafahnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda insya Allah dia umurnya minimal panjang sampai tahun depan. Itu isyarah dari hadis. Lo dari mana dipahami isyarah tersebut? Kan Nabi bilang, diampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Berarti nyampe nggak tahun depan tuh? Insya Allah. Kata ulama ini isyarah, ini pemahaman ulama dari hadis. Ini isyarah. Dari hadis ini berarti orang yang Allah terima puasa Arafahnya, insya Allah Allah kasih panjang umur, minimal ngalamin sampai tahun depan. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur fi afiyah wa fi taatillah. Juga sunnah puasa tarwiyah, yaitu sehari sebelum Arafah. Sunnah. Memang nggak ada hadis secara spesifik yang menjelaskan keutamaan puasa tarwiyah. Setahu Al-Faqir, sejauh pemahaman Al-Faqir, nggak ada hadis sahih secara spesifik yang menjelaskan tentang kesunahan puasa tarwiyah. Tapi masuknya kemana? Masuknya ke anjuran memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dianjurkan kita berbanyak puasa. Nah, berarti termasuk tarwiyah dianjurkan. Makanya dianjurkan termasuk diantaranya puasa tarwiyah. Bahkan dalam riwayat ini dari Ibn Abbas yang diriwayatkan dalam Kanzun Najahus Surur, itu 1 hari dari 9 hari Arafah, 9 hari Dzulhijjah, 1 harinya saja itu setara dengan puasa setahun pahalanya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah biar kita ngamalin insyaallah. Kita ini udah kebanyakan dosa, amal kita dikit. Bersyukur sama Allah, Allah kasih amalan-amalan yang banyak bonusnya. Ini rahmatnya Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad. Yang begini-begini ini amalan bonus, kita mesti manfaatin. Kelewatan udah dikasih diskon, dikasih bonus, nggak dikasih, nggak diambil. Na'udzubillah min. Dan juga jangan lupa annal ayyamal ma'lumat hiya tis'udul hijjah ghairu yaumin nahar wa annahu la yuraddu fihinna ad-du'a. Di hari-hari ini juga hari-hari yang tidak ditolak doa. Dan nggak kalah pentingnya kita mesti tahu innal hasanat fiha tudha'af ka tadhu'ufi sayyi'at. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, hati-hati, dosa juga dilipat gandakan. Nah, sebagaimana pahala dilipat gandakan, tadi bicara yang manis, sekarang yang pahitnya. Hati-hati, hari-hari ini hari-hari mulia. Kamu beramal baik di hari mulia, pahalamu berlipat ganda. Tapi sebaliknya, kamu beramal buruk di hari mulia, dosamu juga berlipat ganda. Na'udzubillah min dzalik. Tahan diri. Jangan sampai kita terjebak maksiat. Tapi sebaliknya, biasanya kalau di hari-hari mulia ini kita bisa jaga amal kita, Allah bakal jaga di hari-hari yang lain. Nah, ini madrasah, hari-hari mulia Ramadan 10 pertama Dzulhijjah, ya. Kalau kita bisa jaga, biasanya Allah bakal tuntun kita buat ngejaga di hari yang lain. Kalau di hari-hari ini jebol, biasanya hari-hari lain lebih gampang buat jebol, saudara. Nah, makanya jadikan ini momentum mujahadah. Momentum kita bermujahadatun nafas, melawan hawa nafsu untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Dan yang gak kalah pentingnya, amal yang paling disukai oleh Allah di hari nahar, di hari Idul Adha, yaitu menumpahkan darah sembelihan. Itu amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Fatimah, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha." Wahai Fatimah, tuh, bergegaslah kamu lihat sembelihanmu, saksikan. Bergegaslah kamu lihat, saksikan. Kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah. Dari hadis ini ulama ngambil kesimpulan bahwasanya sunnah bagi orang yang nyembelih buat ngelihat hewannya ketika disembelih, sunnah hukumnya. Karena Rasulullah merintahin Sayyidatuna Fatimah untuk ngelihat. Kalau orang laki sunnahnya nyembelih sendiri sebetulnya, karena Rasulullah nyembelih sendiri sesembelihannya. Orang laki sunnahnya nyembelih sendiri. Kalau yang nggak mampu ya disembelihin, tapi sunnah untuk melihat. Baiklah, kalau perempuan sunnahnya disembelihin. Perempuan sunnahnya disembelihin, tapi dia sunnah untuk melihat sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra untuk melihat hewannya ketika disembelih. Nah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap darah yang menetes dari hewan kurban tersebut, Allah mengampuni dosamu yang sudah lampau dan yang akan datang, kata Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah ini luar biasa.
Ini buat semua umat, tapi buat ahlul bait saja keutamaan ini ya Rasulullah. Ahlul bait aulil muslimin. Buat ahlul bait saja nih yang dapat keutamaan begini kalau korban. Keluarga Rasul aja apa semua umat Islam? Kata Rasulullah, buat semuanya. Bukan cuma ahlul bait aja, semua, setiap umat Islam yang berkorban, insya Allah dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi jangan sampai nggak korban. Kalau kita mampu, rugi jangan sampai nggak korban. Tolak ukur mampunya seperti apa, Beb? Nah, ini nih. Ini penting nih, perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada yang merasa kalau belum punya 50 juta nggak mampu. Kalau belum punya 100 juta nggak mampu. Kalau belum punya sekian juta nggak mampu. Lah, tolak ukur mampu itu kata ulama disebutkan, tolak ukur mampu itu sekiranya dia punya nafkah buat dirinya dan orang yang dia tanggung nafkahnya selama 4 hari dari malam dan hari Id sampai akhir hari tasyrik. Selama 4 hari 4 malam ini uangnya udah cukup buat nafkahin dirinya dan keluarganya dan orang yang dia tanggung nafkahnya. Kalau udah cukup, ada lebihnya cukup buat beli kambing, berarti dia udah mampu kategorinya. Jadi nggak harus nunggu punya sekian puluh juta, mampu. Nggak harus nunggu punya sekian puluh juta. Dan kurban ini sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah apa? Dianjurkan dalam setiap rumah minimal satu ada yang berkorban. Kalau ada satu yang berkorban, misalkan kambing satu, korbannya buat satu orang. Jangan salah paham. Ini kadang salah paham di sini nih. Kalau satu kambing buat satu orang, korbannya atas nama satu orang, tapi satu rumah udah dapat pahala kesunnahannya. Keberkahannya udah dapat. Pahala kesunnahan menjalankan korban di setiap rumah sudah ada. Walaupun niat korbannya hanya buat satu orang. Jelas atau tidak? Sunnahannya udah gugur tuh. Kesunnahannya udah dapat karena sunnah kifayah. Nah, jadi kalau yang nggak melakukan padahal mampu, makruh hukumnya, Allah nggak suka. Makruh hukumnya dan nggak berkah akhirnya ya ikhwan. Ya beli rokok mampu. Mampu nggak beli rokok? Berapa ya? Rokok sebungkus berapa? Anak agak tahu harganya. 20 yang murah itu. Belum yang Marlboro. 20, 30 taruh 20 berarti sebulan berapa ya? 600.000. 600 kali 12 berapa? 7.400.000. Tuh kalau buat beli kambing gede apa kagak tuh? Itu giginya sampai kayak Dracula 7.200.000 tuh KB. Saking gedenya. Beli rokok setahun bisa 7.200.000, masa beli kambing kagak bisa. Musim cincin yang mahal-mahal beli akik jutaan bisa. Musim sepeda, beli sepeda sampai jutaan. Lagi liran musim korban, beli kambing supaya Allah ampunin dosa ente kagak mampu. Kalau kata Roma Irama sungguh terlalu. Nah, jelas atau tidak? Jadi jangan sampai makruh. Mampunya bagaimana? Sekiranya ada lebihnya dari nafkah 4 hari, kemudian cukup buat beli kambing, berarti dia sudah mampu. Nggak harus nunggu punya puluhan juta. Kalau dia mampu nggak ngelakuin, makruh. Beb, nanti kalau habis saya beli korban, habis itu duitnya habis, ente nggak percaya sama janji Allah. Ente nggak percaya sama janji Allah. Yang disedekahkan di jalan Allah, yang digunakan di jalan Allah, Allah ganti berlipat-lipat ganda. Insya Allah. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, karena udah mau maghrib, yang terakhir, kira-kira jelas atau tidak ini? Nah, insya Allah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Nah, cuman saya waktunya sudah nggak cukup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diampuni hari-hari ini. Dan mudah-mudahan kita nggak bisa berangkat haji, tapi niat kita buat berangkat haji mantep. Mudah-mudahan Allah catat kita mendapatkan pahala orang-orang yang haji insyaallah. Dan sewaktu-waktu mudah-mudahan Allah berangkatkan kita ke Hajjah Baitillahil Haram dan ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup,